Oke, bagaimana keadaannya? Sehat-sehat? Sehat-sehat? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, kita yel-yel bahasa Indonesia ya? Ya. Bahasa Indonesia? Yes, yes, yes. Bahasa Indonesia? Yes, yes, yes. Bahasa Indonesia? Yes, yes. Oke. Ya. Oke. Sebelum itu kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kita berdoa yang dipimpin oleh salah satu orang. Ya. Lebih baik Pak Guru dan teman-teman mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa karena Bapa sudah menjaga kami dari pagi hingga pada siang hari ini. Dan kiranya Bapa bersamalah dengan kami agar kami bisa menjalankan praktek ini dengan baik. Hanya di dalam nama Anak Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Oke. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kita absen dulu. Apakah semua hadir? Hadir. Ya. Kalau hadir semua berarti kita bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan masih melindungi kita di rumah maupun di sekolah. Kita berterima kasih pada Tuhan dan kita berdoa pada Tuhan selalu. Oke? Sebelum itu kita lanjutkan pelajaran, maka kita semua berdiri untuk menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Semua berdiri. Ya, silakan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aturan pendukungmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Saya ingin bertanya, kenapa tiap hari kita menyanyikan sebelum mulai pembelajaran kita menyanyikan lagu nasional atau lagu kebangsaan? Ya, untuk mengenangkan jasa para pahlawan. Oke, terima kasih yang menjawabnya. Tepuk tangan ya. Oke. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, topik pembelajaran yang kita bahas sekarang adalah membaca teks deskripsi, ya. Ya, teks deskripsi. Artinya membaca teks deskripsi ya. Tiap siswa membaca kemampuannya itu dalam membaca teks deskripsi. Ya. Oleh karena itu sebelum saya lanjutkan, Pak Guru lanjutkan, maka disuruh untuk membuat kelompok. Oke? Waktunya 5 menit ya. Membaca teks, satu orang membagi ya. Satu siswa untuk membagi ya, buat dapat teks deskripsi ya. Membagi ya Bang, tahu ini membagi ya. Ya. Membagi masing-masing siswa dalam 3 kelompok ya, satu-satu ya. Ya. Waktunya untuk membagi 2 menit. Ayo di kelompok 3. Silakan diskusi selama saya beri waktu 5 menit ya. Setelah itu dipresentasikan ya masing-masing kelompok yang sudah ditentukan tadi ya. Ya, coba baca ya. Membaca teks deskripsi berarti kemampuan siswa ya. Kemampuan dalam membaca. Ini sebagai panduan hari ini dan selanjutnya anak-anak bisa
membuat tema yang lain, ya, membuat tema yang lain, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kepribadian anak sekolah, ya, anak didik sekalian, ya. Saya baca. Pak Guru memberi waktu 5 menit untuk membaca. Setelah itu saya memberi kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan di depan kelas. Ayo baca cepat, ya. Maksudnya supaya anak-anak lebih lancar membaca, baik di sekolah maupun di rumah dalam membaca teks deskripsi. Ini bisa membuat di rumah juga, ya. Bukan hanya di sekolah saja, tapi menjadi pekerjaan di rumah. Ya, tinggal 1 menit lagi untuk membaca dan mendiskusi. Dan sekarang saya memanggil 3 orang dalam masing-masing kelompok untuk mempresentasikan, ya. Masih 3 orang untuk mempresentasikan tiap kelompok, ya. Ya, sambil membawa teh. Yang lain siap untuk memperbaiki kembali, meja kembali untuk menghadap ke depan. Ya, silakan mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 3 bergiliran. Negara dengan kekayaan alam yang melimpah ruah dan serba sampai merauke keindahan alam di Indonesia memang dinilai tak ada yang mampu menandingi di negara memang di dunia. Asali keindahan alam yang disajikan ternyata di dalam keindahan tersebut terdapat banyak hal yang tersembunyi yang jarang diketahui seperti flora dan fauna yang sangat langka. Misalnya terkadang eksos alam Indonesia yang paling tersohor di mata dunia adalah keindahan pantainya yang terbentang dari barat hingga ke timur. Banyak pula yang ada di Indonesia membuat kekayaan laut dan pantai makin berwarna. Selain pantai keindahan dunia, bahwa laut juga menjadi cara perwisata untuk masuk ke dalamnya dan ikut menikmati kehidupan bawah laut Indonesia. Daerah yang memiliki keindahan pantai yang menunjukkan di Indonesia yang paling
tersohor adalah Mondo Bali dan Raja Ampat tidak hanya keindahan pantai Indonesia. Merupakan negara dengan kecukupan tahun terbesar di dunia karena itu Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia sebab satu per tiga tahun hutan dunia terdapat di Indonesia. Keindahan hutan di Indonesia memang tak perlu diragukan lagi sebab memang hijau. Hamparan pohon membuat mata seakan terhimpun di kepala. Selain itu hanya dan tumbuhan endemik banyak yang menjadi buruan wisata yang hanya untuk berfoto untuk mengambilkan memang tersebut. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Kita tepuk tangan. Ya, kelompok 2, persilakan. Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang melimpah ruah dari Sabang sampai Merauke. Keindahan alam di Indonesia memang dinilai tak ada yang mampu menandingi di negara manapun di dunia. Selain keindahan alam yang disajikan, ternyata di dalam keindahan tersebut terdapat banyak hal yang tersembunyi yang jarang diketahui seperti flora dan fauna yang sangat langka dan eksotis. Alam Indonesia yang paling tersohor di mata dunia adalah keindahan pantainya yang terbentang dari barat hingga ke timur. Banyak pulau yang ada di Indonesia membuat kekayaan laut dan pantai makin berwarna. Selain pantai keindahan, dunia bawah laut juga menjadi incaran para wisatawan untuk masuk ke dalamnya dan ikut menikmati kehidupan bawah laut Indonesia. Daerah yang memiliki keindahan pantai yang menakjubkan di Indonesia yang paling tersohor adalah Manado, Bali, dan Raja Ampat. Tidak hanya keindahan pantai Indonesia merupakan negara dan cakupan hutan terbesar di dunia. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia, sebab 1/3 hutan di dunia terdapat di Indonesia. Keindahan hutan di Indonesia memang tak perlu diragukan lagi, sebab memang hijau hamparan pohon membuat mata seakan terhipnotis. Selain itu, hewan dan tumbuhan endemik banyak yang menjadi buruan wisatawan yang hanya untuk berfoto untuk mengabadikan momen tersebut. Ya, kelompok 2 sudah selesai. Mari kita tepuk tangan. Ya, silakan kelompok 3. Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang melimpah ruah dari Sabang sampai Merauke. Keindahan alam di Indonesia menurut dinilai tak ada yang mampu menandingi di negara manapun di dunia. Selain keindahan alam yang disajikan, ternyata di dalam keindahan tersebut terdapat banyak hal yang tersembunyi yang jarang diketahui seperti flora dan fauna yang sangat langka dan eksotis. Alam Indonesia yang paling tersohor di mata dunia adalah keindahan pantainya yang mengatakan dari barat hingga ke timur. Banyak pulau yang ada di Indonesia membuat kekayaan laut dan pantai makin berwarna. Selain pantai, keindahan dunia bawah laut juga menjadi incaran para wisatawan untuk masuk ke dalamnya dan ikut menikmati kehidupan bawah laut Indonesia. Daerah yang memiliki keindahan pantai yang menakjubkan di Indonesia yang paling tersohor adalah Manado, Bali, dan Raja Ampat. Tidak hanya keindahan pantai, Indonesia merupakan negara dengan cakupan hutan terbesar di dunia. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia, sebab 1/3 hutan di dunia terdapat di Indonesia. Keindahan hutan di Indonesia memang tak perlu diragukan lagi, sebab memang hijau hamparan pohon membuat mata seakan terhipnotis. Selain itu, hewan dan tumbuhan endemik banyak yang menjadi buruan wisatawan yang hanya untuk berfoto untuk mengabadikan momen tersebut. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Kita tepuk tangan. Oke.
sudah selesai untuk mempresentasikan kelompoknya. Sekarang jangan turun dulu, berdiri dulu supaya ada penilaian dari teman-teman. Saya bertanya, menurut Anda siapa yang kelompok mana yang paling baik dalam membaca teks deskripsi? Ya, saya tanya pada adik-adik, kelompok mana? Kelompok 3 ya. Kita putaran kelompok 3. Yang urutan kedua? Kelompok 2. Kelompok 2 ya, kita putaran. Yang ketiga? Kelompok 1. Kelompok 1 yang ketiga ya. Oleh karena itu karena kelompok 3 sudah berhasil dan sudah dalam membaca teks deskripsi, maka dalam kesempatan saya memberikan hadiah buku ya supaya lebih semangat dalam melanjutkan dalam belajar. Ya, silakan yang dulu ya. Kita bertanya dulu. Ya, itulah presentasi kita tentang membaca teks deskripsi. Berarti bisa juga membuat di rumah, di sekolah, bisa buat tema yang lain ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itulah teks deskripsi. Selanjutnya saya beri semangat untuk adik-adik supaya selanjutnya tetap belajar, tetap giat belajar baik di rumah, di sekolah, untuk lebih lancar lagi dalam membaca teks deskripsi. Ya, membaca cepat, masih banyak yang kekurangan tadi beberapa orang dalam kelompok itu yang belum lancar membaca, sehingga harapan Pak Guru supaya pulang dari sekolah dan di rumah supaya lebih giat belajar membaca. Kalau boleh di rumah itu harus makan, belajar ya. Siap? Siap. Semangat? Semangat ya? Jangan sampai di rumah habis makan lalu kerja lain ya. Tetapi lebih fokus dalam membaca ya. Iya, Pak. Siap? Siap. Ya. Ada kemajuan ya. Kalau semangat, kalau senang ya. Ya. Selanjutnya sebelum kita menutup pelajaran, maka salah satu orang memimpin kita dalam doa. Kami surga, diberikanlah mulai, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Beri seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih. Ya. Selanjutnya terima kasih atas kehadiran kita semua. Terima kasih banyak, dan semoga harapan Pak Guru selanjutnya supaya adik-adik sekalian jangan lupa belajar. Terima kasih ya. Ya, Pak. Selamat berpisah. Inilah ini presentasi saya di dosen. Empat 40 menit.